Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia PGSD 1B akan mempresentasikan tentang makalah yang telah kami buat dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dini Rahmanovianti akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apa yang melatar belakangi sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Karena secara umum, bahasa merupakan salah satu budaya manusia yang sangatlah tinggi nilainya. Karena bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan orang tersebut. Pentingnya berbahasa juga yaitu sebagai identitas manusia, karena bahasa tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Irna Irianti dari kelas PGSD 1B. Saya dari kelompok 1 akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk kepentingan berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan. Para tokoh muda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Indonesia. Keputusan ini melalui Sumpah Pemuda setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus dan diakui secara yuridis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang diresmikan sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia. Karena bahasa Melayu mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi tumbuhnya rasa persaudaraan di negara Indonesia. Bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa nasional yakni setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Melayu mulai dipakai pada abad ke-7 dan ada bukti-bukti yang menyatakan ialah dengan ditemukannya prasasti-prasasti. Prasasti-prasasti itu antara lain: 1. Prasasti kedudukan bukit pada tahun 683 di Palembang. Kedua, Talang Tuwo Braka 684 Masehi di Palembang. 3. Kota Kapur Brangka 686 Masehi Bangka Barat. 4. Karangbrahi Brangka 688 Jambi yang bertuliskan huruf Pranagari. Di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangkat tahun 683 Masehi dan di Bogor ditemukan berangkat 942 Masehi. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Kenapa sih bahasa Melayu yang dipilih sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia? Karena merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami dan juga sebagai bahasa perantara yang digunakan di seluruh Asia Tenggara dalam bidang perkumpulan maupun kegiatan-kegiatan. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Mughfiroh, kelas PGSD 1B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. B. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu yang dimuat dalam kitab Logat Melayu oleh C.H.A. Afojsen yang dibantu oleh Muhammad Thoib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Ma'mur. Yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Badan Pustaka Bacaan Buku yang kemudian diberi nama Komisi for the Volkslektur atau Taman Bacaan Rakyat, dan pada tahun 1917 diubah menjadi Badan Pustaka.
Yang ketiga, pada tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datik Haji menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Yang keempat, pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Persatuan Indonesia. Yang kelima, pada tahun 1933, terbit majalah Punjaga Baru yang diasuh oleh Arme Jepanel, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang keenam, pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitri Maulia. Saya dari jurusan PGSD, saya dari kelas 1B, dan saya dari kelompok 1. Yang ketujuh, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, diadakannya Kongres Bahasa Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Yang kedelapan, pada tahun 1942 sampai tahun 1945, pada masa kedudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dikarenakan menurut orang Jepang, bahasa Belanda merupakan bahasa musuh. Yang kesembilan, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi sesuai dengan bunyi UUD 1945 pada bab 40 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang ke-10, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1945 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan yang merupakan perwujudan tekad bangsa untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ke-11, pada tanggal 11 Agustus 1972, M.H. Soeharto meresmikan penggunaan EYD melalui pidato kenegaraan di sidang DPR dengan dikuatkannya oleh keputusan Presiden No. 76 tahun 1972. Yang ke-12, pada tanggal 28 Oktober sampai November 1978 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia ke-3 sampai yang ke-4 di Jakarta yang diadakan dalam rangka Sumpah Pemuda. Dan yang ke-13, pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang ke-4 yang terletak di Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Ya, kesimpulan. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak abad ke-7. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia 1945. Pasal 36 yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sangatlah sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. Nama saya Yunta Pawa Abda, saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1B. Di sini saya akan memberikan saran dari isi makalah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwasanya sebagaimana yang telah kita ketahui, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan kita harus menghargai nilai-nilai sejarah dengan tetap menghormati bahasa. Di samping itu, baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf jika ada ucapan dari teman-teman atau yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Segitu saja yang bisa kami
jelaskan, yang bisa kami presentasikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.